sih judulnya? Tes terkenal. Ya, udah direkam nih. Judul apa? Oke, mungkin bisa saya buka dulu ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom presentasi dari kelompok ini, yaitu kelompok 10 kelas 24B yang akan dimoderatori oleh saya sendiri, yaitu Marbi Alehapsari dengan NPM 2413021040, dan rekan-rekan saya yaitu Saya Aktan Tita Ahmad dengan NPM 2413021058 dan teman saya. Saya Fitriani Putri Puspitasari dengan NPM 2413021020 dan yang terakhir teman saya. Saya Anggun Mulia Sapitri dengan NPM 2413021090. Oke, Najwa, boleh next lagi. Oke, sebelum masuk ke materinya, mungkin saya bakal menjelaskan sedikit tentang apa sih itu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh kita. Sistem ini tuh terdiri dari saluran pencernaan dan organ-organ tambahan yang bekerja sama untuk mengelola makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh. Berikut ini penjelasan mengenai komponen-komponen yang akan dijelaskan oleh Saudara Aktan Tita Ahmad. Untuk Aktan, disilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mekanisme dalam sistem pencernaan tubuh manusia. Ini seperti pada gambar. Yang pertama, pada saat makanan masuk ke dalam mulut, sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, yaitu saat digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur, yang selanjutnya makanan akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah untuk ditelan. Dan kedua itu kerongkongan atau esofagus. Organ pencernaan manusia yang berikutnya adalah kerongkongan atau esofagus yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Saluran ini terdapat otot berbentuk cincin yang disebut lower esophageal sphincter yang ada di yang warna putih-putih itu, dan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak naik lagi ke dalam kerongkongan atau mulut. Itu fungsinya. Yang setelah kerongkongan selanjutnya ke lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam atau asam lambung dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung ini diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta untuk selanjutnya didorong menuju usus halus. Setelah masuk ke dalam usus halus, makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas. Ya, dari pankreas. Selanjutnya masuk ke dalam usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan di dalam usus halus terdapat 3 bagian penting, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus yang kosong, dan usus elenum, bagian terakhir dari usus halus.
Yang terakhir yaitu rektum adalah organ pencernaan manusia setelah usus besar dan sebelum anus. Organ ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Fungsi atau tugas rektum adalah menerima feses dari usus besar. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, tubuh akan memberikan respon dalam bentuk rasa mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Dan yang paling bawah itu anus ya untuk membuang pembuangan. Anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini terdiri dari otot dasar panggul dan dua sphincter anal, yaitu otot internal dan otot eksternal. Lapisan atau anus bertugas untuk mendeteksi isi rektum. Otot dasar panggul memiliki tugas untuk mengendalikan keluarnya feses. Sementara itu, sphincter internal berfungsi untuk mencegah BAB saat tidur, dan sphincter eksternal berfungsi untuk menahan feses agar tidak keluar sebelum ke toilet. Mungkin boleh di slide selanjutnya akan menjelaskan tentang mulut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mulut itu fungsinya untuk mengunyah makanan menjadi potongan kecil. Lidah membantu mengaduk makanan dan membentuk bolus atau gumpulan makanan. Dan kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Selanjutnya, kerongkongan. Slide selanjutnya boleh di slide selanjutnya, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus, saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Yaitu gerakan dan juga ada gerakan peristatik atau gelombang kontraksi otot untuk mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya yaitu lambung. Slide selanjutnya. Nah, lambung. Di lambung itu ada namanya asam lambung atau HCl dan enzim pepsid untuk memecah protein. Dan kedua, mengaduk makanan menjadi cairan semi cair yang disebut chymus. Selanjutnya, usus halus. Usus halus. Usus halus itu ada duodenum, bagian pertama usus halus, di mana sebagian besar pencernaan kimia terjadi. Enzim dari pankreas dan empedu dari kantong empedu membantu proses ini. Dan jejunum dan ileum, bagian tengah dan akhir usus halus di mana penyerapan nutrisi terjadi. Selanjutnya usus besar. Usus besar atau kolon itu fungsinya untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan dan membentuk tinja dari bahan yang tidak tercerna. Selanjutnya ke rektum dan anus, itu fungsinya untuk menyimpan tinja sampai siap untuk dikeluarkan, dan anus mengontrol pengeluaran tinja melalui kontraksi otot. Selanjutnya organ-organ tambahan. Pertama itu pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan, milase, lepase, dan protease yang disekresikan ke dalam usus halus dan menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur gula darah. Selanjutnya yaitu hati untuk menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak dan memproses nutrisi yang diserap dari usus halus. Selanjutnya kantong empedu menyimpan dan mengeluarkan empedu ke dalam duodenum untuk membantu pencernaan lemak.
Selanjutnya, materi penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan pada manusia akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh, baik, terima kasih atas materinya, Atan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Puspitasari. Untuk kita disilakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan pada manusia. Di sini kita ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada gastritis. Gastritis ini merupakan sakit yang dikarenakan asam lambung akibat iritasi atau peradangan karena meningkatnya asam lambung. Next. Oke, ada diare. Pasti kita semua udah nggak asing banget sama yang namanya diare. Penyakit infeksi yang terjadi pada usus besar. Dinding usus besar teriritasi sehingga air tidak dapat diserap dan otot tetap berkontraksi. Penyebabnya karena infeksi bakteri Entamoeba coli. Next. Oke, ada constipation atau susah buang air besar. Ini bisa disebabkan oleh frekuensi air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Feses terlalu keras karena kekurangan air atau kurang serat. Next. Dan yang terakhir ada obesitas. Nah, penyakit ini atau kondisi ini bisa dilihat di mana tubuh memiliki lemak berlebih sehingga menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Dan juga obesitas berisiko terkena penyakit jantung dan diabetes. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Pita atas materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggun Mulyasa Fitri. Untuk Anggun, disilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa pencegahan sistem pencernaan, yaitu yang pertama makan makanan sehat dan seimbang. Kita harus mengkonsumsi banyak buah, sayur, dan makanan kaya serat. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Minum air putih minimal 8 gelas per hari untuk menjaga pencernaan tetap sehat. Yang ketiga, yaitu olahraga teratur. Olahraga ini membantu melancarkan pencernaan dan mencegah konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah gangguan buang air besar. Yang keempat, kelola stres. Stres dapat memperburuk gejala penyakit pencernaan. Kita harus lakuin kegiatan yang dapat membantu mengelola stres, seperti yoga atau meditasi lainnya. Yang kelima, hindari merokok dan minum alkohol. Merokok dan minum alkohol ini dapat merusak sistem pencernaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Anggun. Jadi kesimpulan dari presentasi kami ini itu yang pertama ada mekanisme ya yang tadi udah dijelasin yang udah dijelasin oleh Atan. Kayak pertama dari mulut, kerongkongan, dilanjut lambung, lalu ke usus halus, ke usus besar, ke rektum, lalu ke anus. Setelah itu juga tadi ada beberapa penyakit yang udah disebutin sama Pita tentang sistem pencernaan ini. Lalu pencegahan yang sudah disampaikan oleh Anggun. Nah, untuk sesi tanya jawab, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Saya mau bertanya. Baik, di sini kami menampung 3 pertanyaan ya, teman-teman. Siapa yang mau duluan? Oke, untuk Saudara Arbi boleh mengajukan pertanyaan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arbian Ivan, NPM 2413021014. Yang ingin saya tanyakan, apa yang terjadi pada sistem pencernaan orang yang berpuasa? Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Oke, Najwa Jadi silakan. perkenalkan, Bapak Nabila dulu. Nabila. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Nabila Aliftia dengan NPM 2413021006. Saya ingin bertanya, kenapa makanan pedas itu dihindari bagi orang-orang yang punya penyakit MAH ataupun lambung?
Makasih. Udah, oke. Terima kasih Nabila. Selanjutnya pertanyaan dari Najwa. Silakan. Najwa Fauzi Haryani dengan NPM 24130211030. Pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Mohon izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Pertanyaannya, kenapa makanan pedas itu dihindari untuk orang yang punya penyakit lambung? Makanan pedas itu dihindari oleh penyakit lambung karena yang pertama itu peningkatan asam lambung. Makanan pedas itu dapat menyebabkan produksi asam lambung yang berpotensi menyebabkan menyebabkan penyakit MAH, ya seperti itu. Sudah tuh yang kedua, gangguan pencernaan. Makanan pedas itu menyebabkan gangguan pencernaan seperti kayak gas, kembung, datuk kentutnya gitu yang tidak nyaman bagi penderita penyakit lambung. Yang ketiga itu perburukan gejala. Untuk beberapa orang, makanan pedas dapat memperburuk gejala seperti nyeri di ulu hati atau mual-mual. Keempat, itu iritasi. Makanan pedas seperti cabai dan itu tuh dapat mengiritasi lapisan lambung yang bisa memperburuk gejala seperti nyeri atau peradangan. Oleh karena itu, penting bagi orang-orang yang punya penyakit lambung itu untuk tidak makan makanan yang berjenis makanan-makanan yang pedas agar sehat. Seperti itu. Bagaimana Nabila? Apakah bisa diterima? Bisa, bisa. Sangat jelas. Terima kasih. Oke, di sini aku bakal menjawab soal dari pertanyaan dari Najwa tadi ya. Najwa tadi tanya, apa yang terjadi jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan? Nah,
Jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan, maka akan terjadi gangguan pencernaan yang dapat menyebabkan beberapa hal kayak penyakit-penyakit yang udah aku jelasin tadi, kayak misal gastritis, terus ada diare gitu kan. Karena kan penyakit-penyakit ini disebabkan oleh salah satu organ yang mengalami gangguan, kayak misal diare tadi. Diare tadi kan di apa ya? Diakibatkan karena dinding usus besar ini teriritasi sehingga air tak dapat diserap dan otot terus berkontraksi. Gitu. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Najwa? Cukup, cukup. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ardi. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada sistem pencernaan pada orang yang puasa? Pada orang yang berpuasa, sistem pencernaan mengalami beberapa perubahan fisiologis untuk menyesuaikan dengan keadaan, tidak makan dan minum dalam waktu yang lama. Yang pertama, penurunan aktivitas pencernaan. Ketika seseorang tidak makan, lambung tidak memproduksi asam lambung sebanyak biasanya. Karena tidak ada makanan yang perlu dicerna, aktivitas enzim pencernaan juga berkurang. Yang kedua, penurunan gerakan peristaltik. Peristaltik yaitu gerakan otot-otot saluran pencernaan yang mendorong makanan melalui usus, memperlambat saat berpuasa karena tidak ada asupan makanan yang perlu diproses. Yang ketiga yaitu pemakaian cadangan energi. Tubuh akan mulai menggunakan cadangan energi, terutama glikogen yang tersimpan di hati dan otot untuk memenuhi kebutuhan energi. Setelah cadangan glikogen habis, tubuh mulai membakar lemak sebagai sumber energi. Yang keempat, detoksifikasi alami. Dengan berkurangnya beban pada sistem pencernaan, tubuh dapat lebih fokus pada proses detoksifikasi, yaitu pengeluaran racun dan zat-zat sisa dari tubuh. Yang kelima, perubahan dalam pengeluaran hormon. Hormon seperti insulin dan glukogen yang mengatur kadar gula darah mengalami perubahan selama puasa. Insulin menurun karena tidak ada asupan makanan. Sementara glukogen meningkat untuk membantu memecah glikogen menjadi glukosa yang dapat digunakan untuk tubuh sebagai energi. Yang keenam, meningkatkan produksi asam empedu. Karena tidak ada makanan yang dicerna, hati tetap memproduksi empedu. Tetapi empedu akan disimpan dan di kantong empedu hingga waktu makan berikutnya. Puasa secara umum bisa memberikan waktu istirahat bagi sistem pencernaan dan memberikan manfaat kesehatan tertentu. Tetapi penting juga untuk berbuka puasa dengan makanan yang sehat dan dalam porsi yang tepat agar tidak membebani sistem pencernaan. Baik, Ardi, apakah bisa diterima? Baik, cukup. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab ya oleh pemateri-pemateri kita. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah-salah kata dari saya sebagai moderator dan teman-teman saya, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas waktunya ya teman-teman. Kami hari, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.